Seperti apakah pengalaman orang-orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online kredit pintar? Jadi di sini saya akan bacakan walaupun tidak ditampilkan di monitor ya teman-teman, untuk menjaga privasinya. Jadi di sini untuk aplikasi kredit pintar sendiri adalah aplikasi pinjaman online yang memang sudah lama resmi OJK ya teman-teman. Dan di sini dapat bintang 4,3 dari ulasan para pengguna. Kemudian aplikasi kredit pintar ini juga salah satu aplikasi pinjaman online yang banyak digunakan oleh para debitur ataupun nasabah yang melakukan pinjaman. Namun tentunya walaupun di sini aplikasi pinjaman online sudah banyak digunakan hingga 10 juta pengguna, tapi kalau misalnya gagal bayar ya itu ceritanya kan beda lagi. Walaupun ratingnya lumayan cukup bagus, tapi terkadang banyak sekali ada kemacetan dalam pembayaran. Nah, di sini saya akan bacakan pengalaman orang-orang yang gagal bayar ya. Oke, di sini ada yang bilang juga saya didatangi kredit pintar, dapat surat juga dikasih waktu 2 hari harus bayar, dikasih keringanan buat bayar juga. Nah, beda-beda ya. Ada juga di sini udah telat 10 hari gak ada ngecat, gak ada error lagi. Apa masih tetap akan ke rumah gak ya? Nah, itu ya beda-beda setiap orang. Kemudian di sini juga ada yang bilang aku udah 14 kali didatangi DC kredit pintar padahal cuma galbay 2 juta. Tuh ya. Ada yang udah didatangi berkali-kali oleh kredit pintar. Kemudian di sini juga ada yang bilang aku barusan didatengin tapi gak ketemu, dititip suratnya itu di tetangga katanya tuh. Ya, jadi ketahuan. Kemudian ada juga yang bilang aku barusan didatangin DC kredit pintar. Wah, jadi di sini kredit pintar ini banyak sekali ya DC-DC yang turun, yang mungkin di sini di atas 2 juta juga ya. Yang dekat-dekat lokasi kantor cabang DC-nya ya didatengin teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang bilang barusan didatangin didatangi 2 orang, tapi saya gak menjanjikan biar dapat keringanan. Bahkan ada juga yang bilang ada DC dari kredit pintar yang udah datang tapi dikarenakan dibilang gak ada uang terus, akhirnya mereka juga pasrah ya, tidak datang lagi kayak gitu. Jadi untuk setiap orang tentunya akan berbeda dari segi penagihannya ya. Ada yang didatangin terus, ada juga yang belum didatengin, ada juga yang enggak didatengin, tergantung dari nominal, lokasi, dan juga dari DC-nya sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya dari DC pinjol resmi kredit pintar yang diedukasi dengan aturan OJK, tentunya mereka tidak akan sering menagih ya. Nanti setelah 3 bulan biasanya tidak akan nagih-nagih lagi. Kemungkinan ada pun itu harus izin lagi dulu ya ke si OJK-nya, karena OJK melarang penagihan di atas 3 bulan. Kalau misalnya di atas 3 bulan mau nagih lagi, DC lapangan ini harus izin dulu ke OJK. Jika diizinkan ya mereka akan melakukan penagihan lagi. Intinya setiap orang ada yang didatangi, ada juga yang tidak ya. Tergantung keberuntungan juga sih teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa pengalaman kalian yang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar? Apakah ada DC lapang datang ke rumah atau seperti apa? Yang pasti dari pengalaman orang yang didatangi juga di sini ya DC-nya sopan-sopan ya teman-teman. Mereka berkelakuan baik ataupun menjalankan tugas ya sewajarnya saja, tidak ada sesuatu yang berlebihan. Jadi ya orang yang didatangi pun di sini fine-fine aja ataupun baik-baik aja, tidak merasa ditakutkan dengan hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun pengalaman kalian silahkan aja tulis di kolom komentar seperti apa mengalami gagal bayar di kredit pintar.